Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kepentingan gereja sama gembala. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, Lukas pasal 10, mulai ayat 25 sampai 37 kita baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adakah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan dari merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia menyelewatnya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan buatlah demikian." Sampai 37 kita baca. Sebelum saya menerima dilahirkan kembali, saya pernah menerima anugerah dari firman Tuhan di sini. Waktu saya masih ada di dalam tentara, ada yang sebuah gereja dan pendeta yang muda yang berhubung dengan baik dari komandan kami. Satu ketika kami mengunjungi di gerejanya di luar dari tentara dan ibadah bersama. Itu gereja perintis dan gereja yang masih kecil. Dan pendeta itu adalah seorang yang paling akrab, seorang yang mempunyai kerajinan yang besar sekali. Waktu itu, dia memberi khotbah tentang Lukas pasal 10, orang yang jatuh tangan penyamun yang tadi kita baca. Dan saat saya mendengarkan khotbah daripadanya, itu menjadi sangat diberkati kepadaku dan juga datang di dalam hatiku juga. Itu sangat diingat dengan baik-baik untuk cukup lama. Dan Pak Pendeta ini, setelah dia membaca Lukas pasal 10 ini, dan dia berkata, jadi semuanya, di dalam dunia ini ada 3 macam orang. Yang pertama adalah seorang yang tidak sama sekali dipergunakan. Seperti orang yang jatuh ke tangan penyamun ini, dia merugikan kepada yang lain dan akan memberikan tidak berbahagia. Kita tidak boleh menjadi orang seperti itu kan, diberikan. Dan kedua, orang yang tidak berarti atau tidak ada pun tidak masalah. Jadi di sana ada imam atau orang Lewi. Mereka sedang melihat orang yang jatuh tangan penyamun dan hampir mati, dan mereka hanya melalui daripadanya. Jadi orang-orang ini jika ada atau tidak ada, tidak berarti juga. Dan yang lebih penting, yang ketiga, seorang yang seharusnya ada. Maksudnya, seperti kepada orang yang jatuh penyamun ini, siapa yang paling dibutuhkan adalah orang Samaria, dia bilang. Orang Samaria itu
dia memberi bantuan kepada yang jatuh tangan penyamun dan juga menyelamatkan kepadanya. Jadi, siapa yang sangat dibutuhkan di zaman ini adalah orang yang seperti orang Samaria. Orang Samaria ini, itulah yang sangat dibutuhkan dan diharapkan di dalam duniawi ini. Dan kita seharusnya jadi seperti orang Samaria. Begitu berani Pak Pendeta sampaikan firman begitunya, itu sangat diingatkan di dalam hatiku. Saya juga setuju waktu itu. Iya, seperti orang Samaria, saya harus menjadi orang yang sangat dibantu di dunia ini. Dan itu apa yang saya mempunyai semangat baru di dalam hatiku. Tetapi, setelah saya menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali, setelah saya dengar firman Tuhan tentang saat orang jatuh tangan penyamun di gereja yang diselamatkan ini, dan di dalam ayat-ayat ini ada apa yang arti sesungguhnya dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah jauh berbeda dari penjelasan dari Pak Pendeta yang tadi, dan Tuhan yang menjelaskan di dalam firman Tuhan ini juga saya sudah jauh berbeda dari khotbah yang saya dengar dari sebelumnya. Jadi saudara, di dalam Alkitab, Tuhan sekarang mau memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah seseorang yang sama dengan jatuh tangan penyamun. Jadi, kita semua adalah orang yang jatuh tangan penyamun dan setengah mati. Jadi, sebenarnya tanpa anugerah Tuhan, kita tidak akan bisa selamat, kan? Sebenarnya kita sesungguhnya butuh anugerah daripada Tuhan. Jadi sekarang Yesus memberitahukan cerita ini kepada siapa? Adalah kepada ahli Taurat. Ia berkata, "Guru, apa yang kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, orang ahli Taurat ini tanya kepada Yesus yang menganggap diri bisa menghasilkan sesuatu sampai hidup yang kekal. Kepadanya Yesus berkata hal ini. Jadi kenapa Yesus membuat cerita ini kepadanya? Kepada ahli Taurat ini, Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, bagaimana apa yang kau baca di sana? Jadi kepada mereka yang melakukan sesuatu dan menerima hidup yang kekal, Yesus tanya tentang hukum Taurat. Dan jawabnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan segala jiwamu, dan kasihlah sesama manusia dengan dirimu sendiri. Seperti begitu, dia sudah benar sekali menjelaskan tentang hukum Taurat. Yesus juga bilang, iya benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup, katanya. Jadi dia bilang tentang hukum Taurat dengan baik-baik, tetapi apa yang ahli Taurat ini tidak tahu adalah dia masih kurang mampu untuk melakukannya. Dia tidak tahu tentang dirinya sendiri yang kurang mampu. Dengan dirinya tidak bisa melakukan semua hukum dengan setia. Itu apa yang dia tidak tahu sampai sekarang ini. Jadi ahli Taurat ini, pada saat Yesus bertanya tentang hukum Taurat, kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus bilang, oh iya, betul sekali, buatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi dia terus tanya, siapakah sesamaku manusia? Biar saya akan mengasihi kepadanya. Begitulah dia yakin sekali dia bisa melakukan sesuatu. Kepadanya, Yesus memberi perumpamaan tentang yang jatuh tangan penyamun. Cerita ini diciptakan kepada ahli Taurat yang menganggap diri bisa melakukan sesuatu dan membenarkan diri. Tapi kepadanya, Yesus mau terangkan kepadanya. Jadi apa? Apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Beritahukan siapakah sesamaku manusia biar saya mengasihi kepadanya. Ahli Taurat mempunyai hati begitu, kan? Kepadanya, Yesus bilang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu orang yang mustahil daripadaku. Kamu adalah yang bentuk dari sini sama dengan yang jatuh tangan penyamun tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu harus menjadi seperti begitu. Tanpa anugerah kamu tidak akan sukses. Tanpa bantuan Tuhan tidak akan selamat. Inilah bentukmu, gambarmu seperti jatuh tangan penyamun ini. Apa yang ini Yesus mau sampaikan kepadanya? Di Matius pasal 18 berkata, satu ketika Petrus berkata kepada Yesus,
Yesus, jika saudaraku berdosa, berapa kali saya harus mengampuni dia? 7 kali? Dia tanya. Jika seseorang mengampuni kesalahan dari yang lain 7 kali pun, ya sudah tidak mudah kan? Itu tidak mudah. Jika ada temanmu yang terdekat, tetapi jika dia menipu Anda 2-3 kali saja, sudah tidak akan kita menemui dia kan? Kami tidak akan menganggap dia menjadi teman kita. Tetapi Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Waktu itu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa itu? 7 kali itu pun, ya sudah melebihi dari pembatasanku. Tetapi, kata Yesus apa? 70 kali 7 kali? Jadi, kalau itu bagaimana? 470 kali pun harus mengampuni. Apa itu mungkinkah? Ya, maksudnya apa? Hai, kamu Petrus, kenapa kau berusaha melakukan sesuatu? Kenapa kau mau mengampuni? Kenapa kau usaha mau mengasihi? Kamu bukan orang yang dapat mengampuni kesalahan yang lain. Tapi kamu adalah harus menerima pengampunan 70 kali, 4 kali banyaknya. Dan lebih daripada 70 kali, 7 kali pun kamu harus terima anugerah. Tetapi, Petrus, aku sudah bisa mengampuni kamu lebih dari 70 kali, 7 kali lebih. Itulah kamu harus menerima pengampunan dan anugerah. Bukan kamu berhasil sesuai dengan perbuatanmu, sebab kamu tidak bisa melakukan semuanya, tapi hanya kamu terima anugerah saja. Ini apa yang Yesus ingin mengajar kepada Petrus. Jadi sesungguhnya, saudara, bagi kita juga, bagi kerohanian kita juga, jika kita tahu kelemahan kita dan gambar kita, itulah menjadi berkat kepada kita. Kenapa? Jika kita mengenal diri, kekurangan diri, dan sadar bahwa kita butuh anugerah dan kasih karunia Tuhan, itulah saatnya kita akan cari Tuhan, meminta pada Tuhan, dan itulah saatnya kita dapat menemukan gembala yang mengembalakan kita dan orang-orang yang bisa membantu kami, yaitu jemaat-jemaat yang terdahulu kami. Satu ketika, Pak Pendeta Usupa sampaikan firman tentang orang buta sejak lahirnya. Dan lalu dia berkata bahwa, saudara, tujuan kerohanianku adalah di Yohanes pasal 9, menjadi orang buta. Orang buta di sana, dia tidak punya pikirannya sendiri dan tidak sama sekali mempunyai pendapatnya diri. Pada saat Yesus berludah di tanah dan mengoroskan dengan tanah dan menempel di matanya pun, orang ini hanya membiarkan apa yang Yesus melakukan kepadanya. Dan pada saat Yesus suruh dia pergi Siloam dan basuhlah dirimu di sana, dia tetap melakukan semuanya. Lalu dia berkata, ya saudara, aku tidak seperti orang buta itu. Tujuan kerohanianku adalah orang buta di Yohanes pasal 9. Setelah saya dengar khotbah dari Pak Pendeta, itu menjadi sebuah pemikiran bagi saya juga. Jadi dunia kerohanian ini bukan kita menjadi orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih hebat. Seperti kita melengkapi syarat dan kekuatan diri sendiri, tetapi di dalam Kristus menemukan diri. Semakin banyak kita menemukan diri dari Kristus, kita akan menjadi orang yang bukan apa-apa. Orang yang tidak rakyat, orang yang seharusnya butuh kasih karunia. Tanpa Yesus tidak akan mungkin berhasil. Tanpa gereja kita tidak akan mungkin selamat. Inilah kita harus ditemukan diri di dalam Kristus. Jika kita menemukan sendiri di dalam Kristus adalah orang yang tidak akan mungkin hidup tanpa anugerah Tuhan. Orang tidak akan selamat tanpa anugerah, tuntunan dari gembala, dari gereja juga. Jadi begitu besar sekali kasih karunia bahwa kita punya gereja yang dapat memimpin kita. Ada seorang pendeta yang saya kenal, dia telah pernah
berdosa yang berat dan dipenjarahi lebih belasan tahun. Dan satu ketika, dia masih ada di dalam penjara. Dia membaca buku rohani yang ditulis oleh Pak Pendeta Osebak. Ini bagaimana aku diselamatkan. Dengan ini dia terima keselamatan Tuhan. Setelah itu, pandangan dia, pemikirannya sudah berbeda. Di dalam penjara, katanya ada yang ketua pemimpin agamanya. Pimpinan dari Katolik, pimpinan dari Kristen Protestan, dan juga Buddha. Seperti mereka ada ketua pimpinan dari agama, dari narapidana. Mereka hidup sangat-sangat baik di dalamnya. Jadi orang-orang di sekitarnya suka berkata, waduh, bagaimana mereka hidup tulus di dalam begitu. Begitulah mereka menjadi contoh yang terbaik di antara para narapidana. Dan banyak orang berpikir, waduh, bagaimanakah orang-orang yang mereka ini masuk ke dalam penjara? Pasti ada permasalahan yang lain, mungkin bukan salah mereka. Begitu banyak orang menyangka tentang mereka bahwa orang-orang yang baik sekali. Dan pada saat mereka sudah dekat keluar dari penjara, semuanya berkata, jadi teman-teman, semua, mari kita tidak ketemu lagi di dalam penjara. Semoga kita tidak lagi ketemu di dalam penjara ini. Setelah kita keluar dari sini, semoga kita ketemu dengan bentuk yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu mereka dipuji yang lain dan keluar. Tetapi yang heran terjadi bahwa begitu mereka keluar dari penjara yang ketua dari agama-agama, beberapa saat kemudian mereka balik lagi ke penjara. Aduh, mereka semua hidup begitu tulus, baik, menjadi contoh yang terbaik dari antara yang narapidana yang lain. Tetapi bagaimanakah mereka datang masuk kembali ke narapidana? Kami enggak tahu, kan? Tapi dia berfikir tentang hal ini mendalam. Setelah itu, ia dapat hasilnya bahwa ya, selama mereka ada di dalam penjara, memang di sini ada yang tembok besar, ada yang sel-sel yang tertentu, jadi tidak akan membuka, dan jika tidak ada dibuka, tidak boleh masuk dan keluar, dan setiap sel seharusnya dijaga dengan baik-baik dan ditahankan, sebab itu mereka hidup dengan baik-baik. Dan juga sering penjaga di penjara berjalan-jalan, mengecek, dan jika ada yang permasalahan ada enggak, mereka terus cek dan mengawasi semuanya. Akhirnya, semuanya terkendali dengan baik-baik. Tetapi, apa yang mereka salah memahami adalah di dalam penjara yang hidup sulit ini, aku hidup dengan baik-baik, sudah mengadaptasi dengan baik-baik. Jadi aku hidup dengan tulus, baik untuk narapidana atau kepada officer penjaga pun saya sudah diaku dengan baik-baik. Sebab itu, kiranya mereka sendiri, mereka sudah berubah. Jadi di dalam penjara pun mereka jaga diri baik-baik dan tahan baik. Jika mereka keluar dari penjara, pasti akan berhasil, pasti akan hidup dengan baik-baik, aku akan menyatakan begitu. Mereka semuanya berpikir gini. Tapi, beberapa saat kemudian, tidak lama, tapi semua ketua dari agama, mereka balik lagi di penjara. Itu menjadi syok bagi mereka. Jadi lalu, seorang pendeta ini berpikir hal ini, bahwa ada hasilnya, oh ya, mereka nggak tahu, sebab mereka dikendali dalam penjara, dijaga, diawasi. Sebab ini mereka tidak berbuat kejahatan dan dosa. Tidak karena mereka sendiri, tetapi ada penjaganya. Tetapi mereka salah memaham diri. Mereka sendiri bisa tahan kejahatannya. Kalau orang ini menemukan hal ini, dan dia bilang kepadanya, diri sendiri, ya kalau begitu aku masih banyak kurang dari mereka. Aku pun menjadi masalah di dalam penjara sendiri. Jika mereka semua akan masuk di dalam penjara, pasti aku pun akan masuk kembali di penjara. Sebab itu, dia tulis surat kepada pendeta Osebak. Pak pendeta katanya,
tolonglah aku. Sebab jika saya keluar dari penjara, pasti aku akan berdosa lagi dan bersalah lagi dan akan masuk ke penjara lagi. Jika Pak Pendeta menuntun aku dengan baik-baik, pasti aku akan hidup dan hidupan baru. Tuhan tolong bantu aku, terima aku. Semua pimpinan agama yang luar biasa, mereka hidup besar baik sekali. Tapi setelah mereka keluar dari penjara, mereka berbuat jahat dan masuk kembali. Aku pun masih kurang dari mereka. Pasti aku akan berdosa lagi, akan kembali ke penjara lagi. Tolonglah aku pendeta. Jadi Pak Pendeta izin dia datang di gerejanya dan dia bisa dilatih dan dijaga di dalam gerejanya. Lalu dia tulis surat kepada keluarganya juga. Karena keluarganya pun masih menunggu dia kan. Kata dia, ya hari keluar saya dari penjara itu sudah berubah. Aku tidak tahu kapan saya bisa keluar. Jadi jangan ada yang kunjungan ke sini. Nanti ada yang kepastian waktunya, saya akan kasih kabar. Lalu dia tulis surat yang lagi kepada ayahnya. Ayah, setelah saya keluar dari sini, aku ingin ke rumah. Tetapi jika saya datang sana, akan ketemu teman-teman. Setelah ketemu teman-teman, akan minum sama mereka. Dan setelah main sama teman-teman, pasti aku akan berbuat dosa dan masuk ke penjara lagi, ya. Jadi, saya mau belajar iman dan kerohanian kepada seorang pendeta yang pimpin aku. Sebab ayah, saya tidak mau kembali ke penjara. Tapi dengan diri aku tidak bisa mengendalikan diri, jadi aku dibantu belajar oleh Pak Pendeta. Lalu surat yang balasan dari ayahnya, hei anakku, aku juga tidak mau kamu kembali kepada penjara. Jadi tidak usah kamu datang di kami dulu, tapi belajarlah baik-baik kepada Pak Pendeta dan hiduplah dengan yang baru. Itulah apa yang surat balas dari ayahnya. Jadi orang ini keluar dari penjara dan tinggal bersama di gereja di Pendeta Oksupak. Dari sana dia cuci kamar kecil, membersihkan tempat-tempat ibadah, membuang sampah. Seperti pekerjaan yang rendah dia kerjain di gereja, tapi dia merasa senang berbahagia. Ya, aku seharusnya masuk ke penjara, tapi selama seminggu aku tidak balik lagi. Selama sebulan, saya tidak akan balik ke penjara. Saya bersahabat, beribadah dalam jemaat, dan dengan firman Tuhan bersama, dan makan bersama. Oh ya, ini benar bagus sekali. Aku bersyukur sekali. Waktu ini sudah menjadi 2 bulan. 3 bulan saya tidak balik kepada penjara. Syukurlah. Terus dia hidup di dalam gereja. Pekerjaan sederhana, cuci tempat mandi dan membersihkan tempat ibadah. Tapi dia berbahagia banyak sekali. Sebab dia sendiri adalah seorang yang seharusnya kembali ke penjara. Tapi selama dia ada di dalam gereja, dia menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Sebenarnya dia tidak cocok untuk gereja kiranya sendiri begitu. Tapi syukurlah dia bisa mengadaptasi di dalam gereja. Setelah setahun kemudian, Pak Pendeta Oksupak berkata, hei kamu masuk ke sekolah misionaris. Lalu setahun lamanya dia dilatih dari gereja dan masuk ke dalam sekolah misionaris. Setelah selesai sekolah misionaris, dia diutus sebuah gereja yang kecil di desa. Lalu dia mengemudi mobil yang tua dan pergi ke penginjilan. Sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan yang besar, yang baik, dan mengelilingi banyak negara untuk memberitakan Injil di banyak negara. Dipakai Tuhan dengan baik, luar biasa. Sepertinya begitu, setelah kita menerima anugerah Tuhan yang besar, tetapi iblis terus menipu kita. Banyak orang berpikir bahwa aku telah menerima keselamatan, jadi selanjutnya akan menjadi baik-baik saja. Jadi aku terima keselamatan, pasti Tuhan akan memberkati seterusnya. Iya, pasti. Terkadang Tuhan akan menggunakan kita dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Itu akan kami mengalami, tetapi di dalam pekerjaan Tuhan yang besar, tapi satu ketika jatuh ke dalam kejahatan, kelemahan, dan jatuh di dalam pikiran-pikirannya sendiri. Dan
Di dalam kegelapan itu, dia bingung dan hilang jalan. Ada banyak yang jemaat mengalami begitu juga. Dan setelah orang Kristen yang diselamatkan menerima berkat yang besar itu dan menerima kasih Allah yang besar. Tetapi sebagian yang lain seperti yang tadi terikat dengan pikiran-pikiran yang bukan apa-apa dan tertanam dan terjebak tadi keadaan yang tidak apa-apa. Sebab itu, setelah Tuhan menyelamatkan kita dengan anugerah 100%, seperti orang Samaria, dia sendiri menyelamatkan orang yang jatuh tangan penyamun dan bawa ke penginapan. Jadi, anugerah sejati dari Yesus Kristus sajalah dapat menyelamatkan kita dan tidak meninggalkan kita, tapi membawa kita ke tempat penginapan. Jadi, tempat penginapan itu adalah maksudnya gereja. Di 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua berkata, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi, mereka yang dipanggil orang-orang kudus dan dikuduskan dalam Kristus Yesus, mereka yang diperoleh darah Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa seluruhnya, dan menjadi orang-orang kudus yang berkumpulan, itulah jemaat, yaitu gereja. Seperti orang Samaria mempercayakan yang jatuh tangan penyamun kepada pemilik penginapan. Setelah kita yang diselamatkan oleh anugerah darah Yesus Kristus, Tuhan membiarkan kita ada di dalam jemaat, yaitu gereja. Kenapa? Karena di dalam penginapan ini ada pemilik. Kepada pemilik sudah mempercayakan 2 dinar. Jika belanjakan lebih, dia akan ganti pada saat dia datang kembali. Setelah kita yang menerima keselamatan Tuhan, apa yang masih kita butuh Tuhan telah siapkan di dalam jemaat. Di dalam gereja ini, jemaat kudus yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah siapkan apa yang kebutuhan kita di dalam gereja. Dan kepada dia yang diangkat dalam penginapan, yaitu pemilik, kepadanya Tuhan percayakan semuanya, dan Tuhan memberi semua segala kepada kami melalui jemaat. Jadi saudara, inilah hal yang penting sekali, seperti Galatia pasal 6 ayat ke-6 berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang-orang memberikan pelajaran itu. Jadi yang memberi ajaran dan harus menjadi satu bersama dengan siapa yang mengajar kepadanya. Yang semua yang baik, yang menjadi membagikan bersama-sama. Yang baik bersama, yang syukur membagikan bersama, yang syukuran membagikan bersama. Dan biar kita bersama dengannya. Dan Ibrani 13 ayat 17 juga berkata, taatilah pimpinan-pimpinanmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi, seperti satu ketika, saya pernah makan sup ayam yang pakai obat akupunktur dan mengalami banyak kesulitan. Waktu saya melayani kota di Seoul, ada yang ibadah di luar. Jadi beberapa teman-teman pendeta kami dan pergi untuk memeriksa tempat yang ibadah di luar. Jadi kami kunjungi di sana. Itu tempatnya baik sekali untuk berkumpul banyak jemaat-jemaat dan juga bisa olahraga. Ada tempat makan juga ada. Kami siapkan program yang menarik. Dan kemudian ada seorang jemaat kami, saudara datang bersama dan dia mau beli makan untuk para pendeta. Jadi ternyata ini tempat yang makan untuk
sop ayam yang pakai akupunktur itu, obat akupunktur itu. Tapi saya pernah kena alergi dari akupunktur itu, saya tidak mau makan. Tapi kata dia adalah, oh jangan khawatir Pak Pendeta. Ada obat yang untuk menghindari alergi itu jadi nggak apa-apa. Oh iya, kalau begitu nggak apa-apa. Saya akan makan dulu sebab aku takut untuk kena alergi. Jadi dia kasih dua buah obat dan makan sop ayam itu enak sekali ya. Itu ternyata enak sekali dan juga saya suka makan daging ayam. Dan kemudian kuahnya segar sekali dan enak dan saya minum semuanya. Dan akhirnya masalah terjadi besok hari. Beberapa tempat dari tubuh saya kelihatan yang merah-merah dan sampai seluruh tubuhku menjadi merah, jadi alergiknya. Dan pada hari itu, aku nggak bisa tahan dan gatal sekali dan merasa susah. Dan sekitar 2 minggu lamanya, saya merasa kesulitan. Gatal terus selama 2 minggu. Dan akhirnya, aku dirawat rumah sakit di UGD dan dapat disuntik. Dan istirahat di sana untuk menstabilkan tubuhku lalu menjadi agak baik dari dulu. Dan pulang ke rumah tapi menjadi besar lagi, menjadi sakit lagi dan balik lagi. Begitu saya mengalami kesulitan. Jadi, aku nggak bisa tahan dan gatal sampai saya bergaruk terusnya. Walaupun saya sampaikan firman, halo semuanya, dengan begitu saya bilang tanpa sadar saya bergaruk terusnya. Istri saya bilang, waktu kamu memberi khutbah dan bergatal, kami pun terasa gatal juga, ya dia bilang. Waduh, saya merasa minta maaf sekali kepada semuanya. Setelah itu saya datang dokter kulit. Dia berkata, hei, Anda tidak sama sekali boleh makan sop ayam pakai obat yang itu. Ini tidak akan mungkin bisa sembuh. Kamu tidak akan boleh makan sop ayam yang pakai obat akupunktur itu. Dan kemudian, waktu saya datang di kota Seosan dan daerah kami, ada yang ibadah untuk para bapak-bapak di gereja di daerah provinsi kami dan makan bersama begitu. Waktu itu, Jumat dari Cheonan, mereka siap makan untuk sup ayam yang pakai akupunktur itu. Saya bilang, oh aku tidak boleh makan karena aku punya alergi, saya bilang. Waktu itu, seorang pendeta di sana, yang senior saya, kata dia, ya ini sup ini adalah yang baik untuk padamu. Ini akan tubuhmu akan menjadi baik. Tapi saya bilang, aku mempunyai alergi yang susah, jadi aku tidak boleh makan. Tapi dia bilang, ya coba makan aja nggak apa-apa, dia bilang. Dan saya berpikir, ada beberapa hari setelahnya akan ada workshop untuk acara yang anak-anak muda World Camp itu. Ya, saya tidak bisa tahan jika saya kena alergi kan, jadi saya tidak akan bisa makan di sana saya kiranya. Tapi ternyata mereka membawa obat yang terbaik dari hutan yang baik. Akhirnya mereka merebus. Jadi kuahnya menjadi kuning sekali. Jadi kelihatannya bagus. Tapi saya nggak bisa makan. Jadi saya sisi ke yang lain. Ada siapa makanan yang lain untuk yang tidak bisa makan itu. Tapi yang pendeta itu bilang lagi, sup ini ada baik akan menjadi bantu kepadamu. Jika makan sedikit akan alergik sedikit tapi akan menjadi baik kepadamu. Beberapa kali Pak Pendeta saran saya makan. Jadi ini senior dari saya. Akhirnya saya bilang, iya, oke baik Pak, saya akan makan. Memang jika kena sedikit alergi, nggak apa-apa dia bilang. Tapi bagiku itu tidak sedikit kan, jadi merasakan beban. Tapi saya menurunkan pikiran diri dan karena senior yang pendeta yang memimpin saya bilang, jadi saya ikut dia. Lalu saya habis 1 mangkok, itu enak sebenarnya. Dan kemudian mereka merebus mie di sana. Karena saya suka mie juga. Akhirnya saya makan mie instan dengan kuah yang itu. Habiskan semua dengan enak sekali. Lalu habiskan ibadah
bapa-bapa saudara di gereja dan selesai dipulang ke tempat kami. Lalu, besok hari, setelah saya bangun dari ketiduran, ya sedikit ada yang gatal dari tanganku, tetapi dan juga ada sedikit merah-merah yang keluar dari tubuhku. Ini gejala yang sama dengan yang sebelumnya saya kena alergik waktu saya makan kuahnya. Waduh, jika saya kena gejala kali ini, alergi kali ini bagaimana? Saya khawatir sedikit, tetapi beberapa saat titik-titik yang merah keluar dan sebentar lagi semuanya akan hapus dan semuanya akan menjadi baik saja. Waktu itu saya masih tidak makan obat untuk mencegah alergik itu. Tetapi setelah makan begitu banyak kuahnya yang pakai akupunktur itu dan makan kuah dan daging semua, tapi kelihatannya sedikit ada gejala, tetapi semuanya tidak ada, menjadi baik saja. Saya merasa syukur sekali tentang itu. Sebab jika saya sendiri tidak akan mungkin menghadapi makan kuah yang enak itu, tapi setelah saya terima hati yang diberikan dari jemaat dan pendeta yang senior saya, itu sudah cukup menjadi berkah bagi saya. Dan ludah dari Yesus itu juga kotor. Tetapi setelah dia mengaduk dengan tanah dan mengoleskan pada mata orang buta, itu membuka mata orang buta. Dan kesulitan yang terbesar daripadanya dapat diselesaikan olehnya. Jadi bagi orang buta itu, apa saja yang Yesus suruh dia, apa saja Yesus berkata, dia serahkan semuanya kepada perintah Yesus dan mengikuti kepadanya. Akhirnya, seperti yang Pak Pendeta yang berkata, dialah tujuan kehidupan rohaniku. Jadi di dalam jemaat ini, kita dipercayakan kepada gereja dan jemaat. Dan firman Tuhan disampaikan dari jemaat dan dipimpin olehnya. Di sanalah Tuhan akan memberikan semua hal-hal yang berkat bagi kami semua dan memimpin kami sampai ke kebenaran. Jika kita baca Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh di kejangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hebron yang turun ke atas gunung-gunung Shion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, kepada kita yang jemaat-jemaat kudus, kumpulan ini adalah jemaat yang gereja dan persekutuan dan kebersamaan saudara-saudara adalah jemaat. Betapa indahnya, ya, alangkah baiknya dan indahnya ini. Jemaat yang menyangkal pikirannya sendiri dan menerima keselamatan oleh kasih karunia. Dan kumpulan ini dan kebersamaan adalah jemaat dan gereja. Dan kitab suci berkata, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sana Tuhan memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya, di mana saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, itu saudara, inilah jemaat di mana Tuhan memerintahkan berkat gerejanya. Jadi, Gunung Hermon ini adalah gunung yang tertinggi di Israel, tingginya lebih 2.800 meter dari muka air. Jadi itu perbatasan Israel bagian utara sama Lebanon. Ada yang angin dari padang gurun yang panas dan ketemu dengan angin yang barat, dan itu membuat banyak embun-embun dari sana. Dan banyak embun daripadanya dan hujan dan salju itu, dengan itu bisa menjadi air sungai Yordan yang membagi barat dan timur di Israel. Dan Hermon adalah di mana sumber sungai Yordan, pemula dari sungai Yordan. Dan Gunung Hermon adalah maksudnya sumber berkat di sana. Jadi, di dalam jemaat, di dalam gereja,
sumber berkat, yaitu Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus, dan anugerah dari Yesus adalah di dalam gereja. Dan Yeskiel 47 ayat 1 berkata, di pintu bait suci ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Ini kelihatannya tidak akan kelihatan, tetapi air itu sedikit mengalir dari bawah, dan itu bisa menjadi banyak sampai lutut, sampai pinggang, akhirnya menjadi sungai. Akhirnya, dimanapun air itu mendadak, kehidupan akan berlimpah-limpah dan begitu besar anugerahnya. Jadi air itu mengalir sampai ke laut, dan semua kehidupan yang ada di dalam laut pun menghidupkan kembali. Jadi air keluar dari bait suci dan bawah ambang pintu, artinya tempat di mana yang paling rendah dari bait suci. Ini kelihatannya paling rendah, paling tidak baik, dan kelihatannya bukan apa-apa, tetapi dari sana air keluar, dan itu menjadi sumber kekuatan untuk menghidupkan nyawanya dan menjadi berkat, dan membuat kita menjadi kuat dan berani dan hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Begitulah Tuhan menumbuhkan kita dan membesarkan kita, dan melalui kami banyak orang dapat diberitahukan kebenaran firman Tuhan dan menerima hidup baru dan diselamatkan oleh firman-Nya, dan banyak yang akan diselamatkan. Inilah apa fungsinya dan tugasnya jemaat, yaitu gereja. Jadi firman yang kita dengar dari gereja bisa membuat kita menang dari kelemahan dan dosa, dan terjebak dari pikiran-pikiran yang sia-sia yang ditipu oleh iblis. Kita sempat berkata begitu kan? Tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh jemaat dapat melepaskan kita dari semua yang kita terjebak dan terikat, dan buat kita berani dan bisa melayani kepada Tuhan yang lebih sungguhnya. Jadi, anugerah keselamatan Tuhan, ia sudah cukup, syukur sekali. Tetapi Tuhan menaruh kita di dalam jemaat dan gereja, biar dijaga dan dibantu dan digembalakan, dan semua segala yang kerohanian disiapkan di dalam jemaat, gereja, dan memberikan kepada kita, akhirnya kita sempat bisa hidup sebagai orang Kristen sejati dan jadi garam dan terang dunia. Akhirnya anugerah Tuhan yang kami dapat dari Tuhan bisa menyatakan di seluruh dunia. Inilah bagaimana Tuhan akan memimpin kita di dalam jemaat, yaitu gereja. Terima kasih banyak semuanya.